Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah senang sekali rasanya di bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita masih bisa berjumpa kembali di rangkuman tausiah singkat Jamaah Nurul Qalbi. Doa dan harapan kami untuk menonton setiap channel Jamaah Nurul Qalbi, semoga tetap diberikan kesehatan, baik zahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, diterima amal ibadah kita pada bulan suci ini. Dan bagi saudaraku yang sampai saat ini masih terlilit hutang, semoga Allah cepat melunaskan serta dipanjangkan umur kita dalam ketaatan dan kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Penonton channel Jamaah Nurul Qalbi yang dirahmati Allah, sholat berjamaah merupakan ibadah yang mempunyai keutamaan sangat besar, apalagi berjamaah yang dikerjakan di waktu sholat subuh. Bagi sebagian orang, mengerjakan sholat subuh memang sangatlah berat, karena waktu tersebut adalah waktu di mana kita sedang enak-enaknya tidur, sehingga yang terjadi adalah banyak orang yang lalai dan memilih melanjutkan tidurnya ketimbang bangun untuk mengerjakan sholat subuh berjamaah. Dalam Quran Surah Al-Isra ayat 78, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, "Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat." Dari ayat tersebut sudah bisa kita ketahui bahwa ada keutamaan yang sangat banyak bagi mukmin yang mau mengerjakan sholat subuh, apalagi jika berjamaah. Karena pada masa Rasulullah SAW, sholat subuh berjamaah dijadikan sebagai indikator kemunafikan dari seseorang. Maksudnya adalah apabila ada seorang mukmin, terutama laki-laki, yang tidak mengerjakan sholat subuh berjamaah, maka bisa dikatakan sebagai seorang yang munafik. Karena sholat subuh berjamaah sangatlah banyak keutamaannya. Di antaranya adalah yang pertama, senantiasa dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah." Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut bisa kita simpulkan bahwa Allah akan menjamin bagi hambanya yang mengerjakan sholat subuh berjamaah. Dan apabila mukmin terlelap dalam tidurnya sampai meninggalkan sholat subuh dengan sengaja, maka Allah akan menelungkupkan wajah orang tersebut ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah. Lalu keutamaan yang kedua adalah pahalanya dihitung seperti sholat semalam penuh. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya." Hadis riwayat Muslim. Di era sekarang, mungkin sangat jarang kita temukan ada seorang mukmin yang mampu mengerjakan sholat semalaman penuh. Namun apabila kita mau mengerjakan sholat subuh berjamaah, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita ganjaran seperti sholat semalam penuh. Lalu keutamaan yang ketiga adalah disaksikan oleh para malaikat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW pernah bersabda, "Malaikat bergantian melihat kalian pada siang dan malam. Para malaikat itu bertemu di sholat subuh dan sholat asar. Kemudian yang bermalam dengan kalian naik ke langit dan ditanya oleh Rabb mereka, dan dia lebih tahu keadaan hamba-hambanya. Bagaimana kondisi hamba-hambaku ketika kalian tinggalkan?" Para malaikat menjawab, "Kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat, dan juga kami mendatangi mereka dalam keadaan sholat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu keutamaan yang keempat adalah
menyelamatkan pelakunya dari siksa api neraka. Mendapatkan keselamatan dari siksa api neraka merupakan berita yang sangat menggembirakan bagi semua mukmin. Karena kita semua tahu betapa mengerikannya gambaran neraka yang sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran maupun hadis. Oleh sebab itu, dengan mengerjakan sholat subuh yang sempurna atau berjamaah, insya Allah hal itu bisa menyelamatkan kita dari kengerian siksa api neraka tersebut. Dari Umarah radhiyallahu an, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk neraka seorang yang sholatnya sebelum terbitnya matahari atau subuh dan sebelum terbenamnya matahari atau asyar." Hadis riwayat Muslim. Lalu keutamaan yang kelima, mendapat cahaya sempurna pada hari kiamat. Memang kita semua menyadari waktu subuh umumnya masih gelap. Namun dengan kondisi itulah justru terdapat ganjaran yang sangat besar bagi seorang mukmin yang mau bergegas menuju masjid untuk sholat berjamaah. Dari Buraidah al-Aslami radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan pada saat gelap menuju masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat." Lalu keutamaan yang keenam, dibebaskan dari sifat orang munafik. Munafik adalah orang yang berpura-pura mengikuti ajaran agama Islam, akan tetapi sebenarnya hati mereka mengingkarinya. Yang menjadi penyebab salah satu orang bisa dikatakan munafik ternyata adalah tidak mau mengerjakan sholat subuh berjamaah, padahal ia mampu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tidak ada sholat yang lebih berat dilakukan bagi orang munafik daripada sholat subuh dan juga sholat isya. Seandainya mereka mengetahui keutamaan yang terdapat di dalamnya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menjelaskan tentang betapa agungnya sholat subuh berjamaah. Sampai-sampai jika kita tahu keutamaan di balik sholat subuh berjamaah, sekalipun dengan merangkak, kita pasti akan mendatanginya. Oleh sebab itu, bagi saudaraku terutama laki-laki, usahakan mulai sekarang untuk coba mengerjakan sholat subuh berjamaah. Mungkin di awal akan terasa sangat berat, akan tetapi jika sudah terbiasa, insya Allah akan terasa menyesal jika melewatkannya. Mari kita semua berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi dan menghindarkan kita dari pedihnya siksa api neraka. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.